Ya, jadi sebelum kita mulai ke jaringan, kita akan mereview pelajaran SMP, SMA ya. Ini yang disebut dengan perpangkatan eksponensial ya. Especially di perpangkatan 10. Misalnya 10 pangkat 2. Ini sama dengan 10 dikali dengan 10 ya. Sama dengan 100. Lalu ada 10 pangkat 3 ya. Itu sama dengan 10 dikali sampai 3 kali. Itu sama dengan 1000 ya. Ya, jadi 10 pangkat 2 orang bilang nolnya 2. Atau 10 pangkat 3 orang bilang nolnya 3. Itu kayak gitu ya. Oke, nah ada selain 10 pangkat 2 ada yang pangkatnya negatif ya. 10 pangkat min 1. Nah, ini sama dengan 1/10 pangkat 1. Ya, sama dengan 1/10 ya, itu kayak gitu. Atau sama dengan 0,1 ya. Oh. Nih, di review ya. Lalu ada 10 pangkat minus 3 ya. 1/10 pangkat minusnya kalau dibawa jadi positif ya. Mau ditulis, mau seng, apa-apa. Kalau yang positif itu kalau yang ditulis tambah itu dianggap positif. Tapi yang negatif itu harus ya. Berarti ini sama dengan 1/1000 ya. 10 pangkat 3 kan sudah ada di sini toh. Yang ini 10 pangkat 3 ini dan 10 pangkat 3 ini sama. Ya, jadi 1/1000. Kalau orang pakai koma-koma 0,001 ya, kayak gitu. Jadi hitungnya 1, 2, 3 angka belakang koma begitu ya. Nah, ini yang dibilangin dengan perpangkatan eksponensial ya, eksponensial. Nah, sekarang yang mau ada rumus misalnya 10 dipangkat sesuatu ya, misalnya P dikali dengan 10 pangkat sesuatu lain misalnya Q, itu jadinya adalah 10 pangkat P tambah Q. Oke ya, itu kayak gitu ya. Oke, bagus ya. Jadi ada harus semangat ya. Oke, jadi ini tool nanti untuk mungkin di beberapa soal-soal yang masih memerlukan seperti ini. Nah, sekarang kalau sudah berarti tentang kalau pembagian sama saja 10 pangkat N dibagi 10 pangkat misalnya N berarti sama dengan 10 pangkat ya M kurang N. Itu kayak gitu ya. Nah, jadi banyak cara ya. Contoh. Sekarang pakai contoh boleh ya. Untuk yang ini dulu. Contohnya adalah misalnya 100 dikali 1000. Nah ya. 100 itu tadi sudah ada. Sama dengan 10 pangkat 2. Sedangkan 1000 sudah ada. Sama dengan 10 pangkat 3. Nah jadinya itu 10 pangkat 2 ditambah 3. Sama dengan 10 pangkat 5. Nah, kalau sudah begini biasanya di soal nirkabel sudah cukup ya. Nah, perlu lagi ditulis 100.000 Pak. Itu kayak begitu ya. Ini juga di sini misalnya dibagi ya. 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat 6 ya. Berarti sama dengan 10 pangkat 9 dikurangi 6. Sama dengan 10 pangkat 3 ya. Itu kayak begitu. Nah ini yang dibilang coret-coret itu. Nah ini dicoret. Coret dikurang gitu lah. Jadi tinggal 3 begitu. Jadi coret-coret itu harus punya dasar ya. Dasarnya itu adalah pemahaman tentang perkalian dan pembagian. Jadi baik kita lanjutkan lagi tentang penulisan bilangan secara saintifik ya. Misalkan jadi D sama dengan 1,2 G D ya.
Data sama dengan 1,2 GB. Nah, ini bukan saintifik ya. Bukan saintifik. Penulisannya. Nah, yang penulisan saintifiknya adalah 1,2 dikali 10 pangkat 9 D. Nah, ini yang dari sini ke sini, ini yang disebut dengan format saintifik ya. Nah, format saintifik. Ya. Lalu misalnya RRI Ambon sama dengan 101,5 MHz ya. Nih. Frekuensi radio RRI Ambon ya. Nah, ini bukan saintifik. Ya. Lalu yang saintifik bagaimana? Itu dibuat dulu. Ya, jadi 101,5 dikali 10 pangkat 6 Hz ya. Berarti dapatnya yang mana tadi? Ini bisa dulu 100 itu pasti kali 10 pangkat 2, tapi berapa? Nah, ini pasti kali 100 kan? Ya, cuma berapa? Ini masih mundur saja di koma 1 2. 1,015. Ya, dari 1,015 ini kalau kali 100 pasti dapatnya 101,5. Ininya tetap kali 10 pangkat 6 Hz. Nah, berarti sama dengan ini sekarang ketemu gabung. 10 pangkat 2 dan 10 pangkat 6. 1,015 dikali 10 pangkat 8 Hz. Ya. Nah, ini sekarang sudah saintifik. Oke. Nah, kok bisa Pak itu saintifik? Nah, berarti kita lihat ya. Jadi saintifik itu ditulis dengan format, misalnya taruh saja yang angka. Jadi misalnya saintifik bilangan ya, D sama dengan angka dikali dengan eksponen ya. Nah, eksponennya sebelah sini. Nah, yang angka A itu ya, A itu harus kurang dari 10 ya, dan lebih besar dari 1. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya ini 100 berarti sudah lebih dari 10. Padahal A harus kurang dari 10. Nah, sisanya adalah eksponensialnya. Misalnya eksponensialnya itu adalah 10 pangkat. Nah, terserah berapa saja. Ya, ya. Jadi ini rumus ya. Ini saya harus bilang 5 ke 6 itu saya harus ya. Ini artinya rumus. Jadi apa itu saintifik? Apa itu penulisan saintifik? Nah, jika bilangan B sembarang saja ditulis dalam B sama dengan A kali eksponen. Contohnya ini ya. Misalnya ini ya. Misalnya 101,5 kali 10 pangkat 6 ya. 6 sini. Nah, ini yang dimaksud dengan bilangan B sama dengan ini bagian A-nya dan ini bagian eksponennya ya. Ya di sini ya. B sama dengan A kali eksponen. Sekarang kita cek di sini A-nya. Apakah A-nya lebih dari 1? Lebih. Nah, jadi A-nya lebih dari 1. Berarti bukan. Ya. Karena A-nya harus apa namanya? Oke. A-nya betul lebih dari 1. Tapi apakah A-nya kurang dari 10? Ini A-nya berapa? 100. Kurang dari 10 kan, Seng? Lebih ya? Lebih dari 10 ya. Jadi ditulis di sini bukan saintifik karena lebih dari Pak ya, saya di sini ya. Oke ya. Kalau A lebih dari 1 sudah betul ya. Oke, sekarang eksponen saya ada masalah ya. Nah, sekarang bilangan yang lain, misalnya bilangan C ya, perhatikan kalau yang D itu failnya, gagalnya memenuhi ini ya. Karena harusnya kurang dari 10, dia
100 ya. Sekarang bilangan berikutnya lagi. Ya, 0,9 dikali 10 pangkat min 9 meter. Ya toh? Bisa saja ya. Nah, sekarang kita lihat sini. Ini adalah bagian, taruhlah bagian A-nya tadi ini kan. Sedangkan ini adalah bagian eksponensialnya. Nah, sekarang lihat. A-nya. Apakah lebih dari 1? Tidak. Ya, kurang dari 1 ya. Nah, berarti fail di situ. Jadi, bukan. Bukan saintifik. Karena A kurang dari 1. Ya. Atau jadi kalau mau dibilang, lalu saintifiknya bagaimana? Nah, ini harus dibikin jadi 9. Nah, misalnya, ini dibikin jadi 9 toh? 9, tapi 0,9-nya berarti dia harus pakai 10 pangkat min 1. Ya, bukan min 9 ya. Min 1 dulu. Jadi min 1 dulu, lalu yang ini tinggal ikut saja 10 pangkat min 9 meter. Lalu ditulislah 9 kali A. 10 pangkat berapa? 10 pangkat min 1 ditambah min 9. Sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 10 meter. Ya. Ya, jadi ini tadi yang ini kan ini A pangkat 10 pangkat A, 10 pangkat B, tinggal dijumlah saja. Ini kan perkalian bukan pembagian. Jadi ini min 1 dijumlah dengan min 9. Min 1 ditambah min 9 ya. Karena ini kan perkalian. Nanti lihat tadi yang sebelumnya bahwa apabila pangkat 10 pangkat A kali 10 pangkat B, maka 10 pangkat A plus B. Yang ini ya. 10 pangkat P dikali 10 pangkat Q sama dengan 10 pangkat P plus Q. Ini P-nya, ini Q-nya. Tinggal jumlah saja ya. Nah, min 1 ditambah min 9 sama dengan min 10. Itu kayak gitu. Nah, sekarang kita cek yang ini. 9 lebih dari 1? Kurang dari 10? Iya ya. Nah, lalu eksponennya ikut. Berarti saya ada masalah. Berarti ini saintifik atau bukan yang sebelah sini? Saintifik. Oke, kayak gitu ya. Jadi kita lanjut. Jadi kalau membaca di situ, frekuensi sendiri itu adalah ukuran keseringan. Nah, kalau keseringan itu berarti berapa kali, ya, berapa banyak, ya. Contoh, ya, misalnya UTS itu 1 kali per semester. Nah, ini ukuran keseringannya UTS, ya. Kalau ukuran keseringan job 4 per semester, misalnya ya itu ya. Nah, ukuran keseringan makan berapa? 15 kali. Siapa makan 15 kali? Nah, 3 per hari. Nah, jadi ukuran keseringan itu ya berapa banyak atau kali per waktu. Jadi di bawahnya itu adalah waktu. Ya, itu kayak gitu. Itu namanya ukuran keseringan. Kalau ukuran panjang, meter ya. Atau kilo. Atau depa. 1 depa, 2 depa ya. Kayak begitu ya. Itu ukuran panjang. Tapi kita di sini adalah ukuran keseringan. Nah, kalau satuan frekuensi, satuannya ya berarti tadi. Per hari, per minggu, per bulan, ya kayak gitu. Nah, itu ya. Nah. Tapi kalau dia per detik, 1 per detik, atau 1 per second, ini dia namanya adalah
Jadi hertz itu ukuran keseringan, tapi harus dalam detik. Jadi tidak bisa misalnya dibilangin makannya adalah 3 hertz. Berarti Anda makan 3 kali per detik. Nah, bisa ya? Dan bisa. Ya, apalagi UTS 1 hertz. Setiap detik UTS. Mau mati mahasiswa sudah ya. Nah, ya. Jadi kalau makan itu makan per hari 3 per hari. Ya. Jadi tapi bisa dibawa ke hertz. 3 per dalam 1 hari itu ada berapa jam? 24 jam. Dalam 1 jam ada berapa menit? Dalam 1 menit berapa detik? 60 detik. Sama dengan 3 per. Coba cari itu. Yang kalkulator. 86.400 betul? Betul, Maximian yang biasa pakai kalkulator? Coba kali situ ya. Oke, jadi dapatnya sekitar segitu ya, 86.400. Nah, ini boleh dikasih hertz. Kenapa sudah hertz? Karena dia sudah di dalam detik. Ya, jadi makannya itu cuma per hertz. Ya, itu kayak begitu. Oke, jadi sama dengan 3 dibagi 8.600 nanti dapat ditulis dalam bentuk saintifik tadi 3,47, nanti di kalkulatornya di situ dipakai saja 22 kali 10 pangkat minus 5 hertz ya. Jadi bagaimana caranya ini Pak? Kok orang makan pakai 0,0 begini ya? Itu 0,1234 ya. 34722 ya, jadi satuan keseringan dalam hari bisa dikonversi dalam hertz, tapi sampai 1 hertz ya. 1 hertz itu artinya 1 kali per detik ya. Nah, karena kita makan manusia itu cuma 3 kali per hari, berarti hertznya itu sampai 1. Kalau sampai 1 hertz berarti makannya 1 kali per detik. Kayak begitu tafsirannya ya tentang hertz ya, paham ya? Jadi lalu apa frekuensi dari gelombang? Misalnya gelombang FM 101,5 FM itu 101,5 MHz. Apa maksudnya ini ya? Jadi 101,5 MHz adalah frekuensi. Jadi 101,5 MHz berarti apa artinya? Artinya adalah dalam 1 detik, karena hertz satuannya berarti terjadi 101,5 kali 10 pangkat mega ya. 6 gelombang penuh ya. Nah, jadi dalam 1 detik yang ini sampai sini ini terjadi sebanyak 101 juta kali. Ya. Dalam 1 detik. Ya, jadi jadi kalau gelombang itu yang FM tadi misalnya kita hayalkan, kita gambarkan, kita teorikan, ini seperti ini. Jadi ini waktu dan ini dia punya amplitudo, misalnya dalam satuan volt atau ampere ya, atau power ya. Nah, ini kayak begini, mungkin ini. Nah, jadi dia gelombang itu dia kayak begitu, kadang naik, kadang turun ya, kemudian berulang-ulang seperti di Pantelian dan Ngatep sana kalau dong amati air itu kan naik,
turun. Naik Tacolo, turun Karim. Begitu tuh ya. Nah, naik minum air. Kalau ada gelombang minum air. Ya. Kalau Sento berenang gitu ya. Kalau gelombang turun lagi baru itu begitu ya. Makanya kalau Sento berenang jangan terlalu di tengah-tengah ya. Gitu. Nah, itu gelombang. Makanya ini disebut dengan gelombang. Ya, jadi ini disebut dengan gelombang. Apa? Gelombang atau wave ya. Nah, sekarang kalau ini adalah sumbu waktu, berarti kita tertarik ya. Loh, berarti kalau dalam 1 detik terjadi 100 juta kali kayak begini, berarti kalau satu saja dia punya gelombang, itu terjadinya itu berapa detik? Nah, ini ya. Ini. Nah, betul 0, ya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan periode gelombang. Jadi periode gelombang atau disebut dengan T, ya, itu, nah ini, ya, itu adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang penuh saja ya. Jadi berapa waktu untuk satu saja ya. Jadi bukan 100 juta kali tadi. Kalau 100 juta kali tadi berarti 1 detik. Nah, tapi kalau untuk satu saja berarti berapa waktu untuk satu saja gelombang penuh ya. Dapatnya dari mana cara hitungnya? Nah, ternyata ada rumusnya ya. Jadi T itu sama dengan 1/S. M itu yang frekuensi tadi. Nah, contoh ya. Contoh untuk yang di sana tadi berarti T-nya sama dengan 1/S. 1/101 kali 10 pangkat 6. Sama dengan 1/1,01 kali 10 pangkat 8. Nah, tapi ini tadi satuannya hertz, ini satuannya hertz, berarti ini hertz itu kan sebenarnya 1/1 detik ya, 1/S ya. Nah, berarti satu ini tetap, S-nya ini akan loncat ke sini ya. Ini kita kerjakan dulu 1/101 itu sekitar 9, ya. 9, kali 10 pangkat minus 1. Ya, karena 1,01 itu lebih besar dari 1. Kalau 1 dibagi dengan 1 itu 1. Artinya, nah, tapi kalau ini karena lebih besar pasti sekitar 9, sekian ya. 9,9 sekian nanti kalkulatornya situ kerja. Kali 10 pangkat minus 1. 10 pangkat 8 ini dikasih ke atas ya. Nah, ya, pangkatnya berubah ya. Karena ini tadi dia di bawah per, karena dia naik ke atas, jadi kali 10 pangkat minus 8. Jadi jawabannya adalah sekitar 9,9 kali 10 pangkat minus 9. S-nya tadi yang di bawah naik ke atas, S ya. Atau sama dengan 9,9 kali 10 pangkat minus 9 detik. Nah, berarti untuk satu gelombang penuh di frekuensi radio yang FM tadi, RRI, itu jaraknya di sini adalah 9,9 kali 10 pangkat minus 9 detik. Atau S. Paham kesini nih? Paham ya? Nah, jadi, simbolnya 0,00. Ya?